Itu kan dari pos 3 ke 4 kan ngelewatin Sabana juga tuh. Aku lupa namanya, tapi kayak ada gerbang dari pohon gitu. Bentuk gerbang karena pohonnya bengkok. Itu kita lewat situ, beneran. Itu tuh gerbangnya tuh kayak pintu masuk ke dua dunia. Antara beda dunia lah. Yang sini tuh anginnya nggak seberapa. Begitu masuk, anginnya semakin gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Maston di channel YouTube Alur Kehidupan. Bagi para pendaki, Gunung Merbabu menjadi salah satu spot atau destinasi yang wajib dikunjungi. Banyak kisah yang terangkum dari para pendaki, mulai dari kisah senang, sedih, ataupun kisah mistis sekalipun. Seperti yang akan dibawakan oleh narasumber kita kali ini yang saat ini sudah ada di studio Alur Kehidupan. Tapi sebelumnya, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media Alur Kehidupan, ada di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Nah, langsung aja kita sapa siapa narasumbernya kita kali ini. Halo Mas Jose, apa kabar? Baik, selamat malam. Silahkan Mas, dikenalin dulu. Oke, ya. Kenalin, selamat malam semuanya. Namaku Jose. Aku dari Jogja. Sekarang semester akhir ya. Aku di sini datang juga mau sharing lah ya. Tadi udah sempat disebutkan di awal mengenai kisah perjalanan di Gunung Merbabu yang mungkin jadi destinasi teman-teman pendaki gunung di Indonesia. Oke Mas, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Alur Kehidupan. Ini jauh-jauh datang dari Jogja. Makasih banyak loh Mas. Ya. Oke Mas, jadi persisnya itu pendakian itu tahun berapa dan gimana sih kisahnya? Ya, kisahnya itu mungkin kita semua familiar ketika bicara soal COVID-19 ya. Lockdown itu dimulai sekitaran bulan Maret kalau saya nggak salah ingat ya. Sekitaran bulan Maret 2020. Nah, aku dengan rombongan itu naik ke Gunung Merbabu Februari. Sebenarnya beberapa hari sebelum hari ulang tahun sih. Sebenarnya. Jadi merayakan momen ulang tahun. Enggak juga, memang momen ulang tahunnya pas turun sih sebenarnya. Gitu. Nah, itu kira-kira di bulan Februari, terus tahun 2020 kita naik Merbabu gitu. Oke, itu berapa orang satu rombongan dan naiknya lewat jalur mana? Kan kalau Gunung Merbabu itu seperti yang kita tahu ya, ada banyak jalur ya. Nah, kalau buat Merbabu sendiri ada beberapa yang aku tahu kayak Tekelan, Suhanting, terus ada Selo, terus mungkin ada beberapa jalur lain. Kalau memang jalur yang aku lewatin ini, itu lewatnya jalur Tekelan. Tekelan itu nanti kalau dari Jogja kurang lebih sekitaran 1,5 jam sampai 2 jaman, tergantung lalu lintas ya. Itu nanti lewatnya ke Kopeng. Oh, lewat Kopeng. Lewat Kopeng. Kenapa kita milih Tekelan? Emang jujur aja nih, 4 rombongan, sebutlah nih aku Jose nih. Ada 3 lainnya A, B, sama C lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Sebutlah itu. Nah, kita semuanya awam mendaki Gunung Merbabu. Pikiranku waktu awal naik itu sebenarnya kalau misalnya naik gunung awam berarti seenggaknya ada satu yang mendampingi. Yang udah ahli dan biasa mungkin ya. Setidaknya tahu lah, familiar sama gunungnya lah. Ternyata adalah si C ini temanku yang dia itu tahu karena dia juga waktu kuliah ikut Mapala kan. Jadi dia tahu tentang gimana sih rute-rute di Merbabu terutama lewat jalur Tekelan ini. Gitu. Nah, kalau buat Mas Jose sendiri ini pendakian yang keberapa saat itu? Kalau itu udah pendakian keempat.
Oh, yang keempat kali. Pendakian keempat, dan memang gunungnya belum pernah sama sekali didaki. Gitu. Kenapa pilih Merbabu nih? Kenapa pilih Merbabu? Nah, itu menarik. Sebenarnya sebelum ke Merbabu, kita itu milih rombongan itu kan 4 orang ya. 4 orang itu diskusi panjang lebar antara di gunung Sindoro Sumbing atau Merbabu. Cuman kok kayaknya puncaknya terlalu curam kalau lewat jalur itu. Makanya kita lewatnya jalur Tekelan. Ya, menurut temanku itu si C itu jalur yang paling landai. Paling landai dan dibanding lebih mudah jalur-jalur dibanding lainnya lain. ya. Apalagi buat pendaki pemula lah. Gitu. Oke, terus kisah mistisnya ini persisnya kapan dialami sama teman-teman dan Josie sendiri? Mungkin aku cerita dari awal perjalanan kali ya. Nah, perjalananku ini ceritanya berangkat dari Jogja tuh udah malam sih, sekitaran jam 8 tuh. Ya syukur nggak macet, kira-kira jam 8 setengah 9 sampai base camp via Tekelan itu ya. Itu sekitaran jam setengah 11. Ini udah malam, mau dini hari ya. Udah dini hari, emang kita niatan tektok, nggak nginep. Kan biasa tuh orang naik Merbabu dia nginep ya, ngecamp ya. Iya. Kita emang nggak bawa peralatan camping. Jadi bawa cuman seadanya. Bawa pulang sayangnya pergi. Karena waktu itu pemula bawanya terlalu banyak juga. Oh gitu. Gitu. Ada terlalu banyak logistik terlalu banyak, terus ya jadi beban juga waktu naik sebenarnya. Itu tadi aku lanjut yang 11, sekitaran setengah 11 jam 11. Kita seminggu sebelum mendaki itu emang udah booking kan. Sekarang kan emang modelnya kayak gitu, harus booking dulu. Harus daftar dulu kan, pakai KTP berapa iya. orang kan. Nah, istirahat bentar itu aku karena nyupir kan bawa mobil. Nyupir istirahat sejaman lah. Jam 12 tepat dibangunin tuh sama si A. Sebutlah si A ya. Sama si A, dia ini nggak tidur. Yang B, C sama aku ini tidur. Berarti ini tidur masih di mobil atau di base camp? Oh, udah di tidur base camp. Tidur di base camp, tidur sejam. Masih ngantuk-ngantuk lah ya, namanya tidur sejam kan, apalagi habis aktivitas kan. Tidur ayam lah kalau orang bilang. Iya, tidur ayam gitulah. Kita naik. Pasti itu langsung dibawa di jalan yang treknya itu nggak gampang karena lumayan curam kan. Jadi masuk rumah desa warga dulu itu aja treknya udah lumayan nanjak gitu. Udah mulai terjal ya. Udah mulai terjal. Baru setelah kita sampai di bibir Taman Nasional Gunung Merbabu, kita rombongan itu nyalain senter. Itu udah mulai benar-benar udah nggak ada rumah, udah nggak ada ladang warga, udah nggak ada lampu, nggak ada rumah. Ini sesungguhnya yang baru perjalanan dimulai. Ini. Ya emang keren sih, waktu perjalanan terang, masih ada bintang gitu kan ya. Kita nggak menduga juga kalau nanti bakalan hujan kan. Udah kita daki, biasalah kalau pendaki pemula apalagi udah lama nggak daki ya kan. Aku di situ begitu lihat, puncaknya masih jauh banget. Terus dibilangin sama base camp kan, Mas kalau misalnya mau tektok sampai puncak itu paling nggak 8 jam. Itu baru sampai puncak? Baru sampai puncak itu, 8 jam itu. Terus kita bayangin dengan carrier seberat ini kan, ya namanya juga pemula kan. Terus ya udah, tetap lanjut walaupun mual-mual dulu, mau muntah rasanya. Teman juga si A tadi punya asma kan, dia sempat kambuh asmanya. Terus kita istirahat, dibilangin sama si C yang tahu jalur Tekelan dan familiar lah soal itu, katanya udah kamu makan dulu, ini namanya apa gitu dalam istilahnya pendakian sama mapala gitu. Udah tuh kita lanjut naik. Cuman ini nih kalau misalnya ngomongin mistis nih, dari semenjak aku udah mulai ngerasain mual nggak enak itu, nah sebenarnya itu buat aku ya itu tuh sinyal, pertanda ya. Pertanda aku nggak tahu pertanda apa, cuman pertanda aja gitu. Ada apa nih? Ada apa? Cuman nggak tahu, misteri. Masih jadi misteri itu. Nah, jalan kita sampailah perjalanan itu berapa kali berhenti. Lagian juga itu malam, terus kita harus cari jalurnya juga kan. Malam kan nggak gampang kan. Berhentilah kita di pos 1.
Terus Itu setelah berapa jam jalan itu sampai pos 1? sampai pos 1 kurang lebih setengah jam sampai 45 menit tuh dari base camp. Dari base camp yang buat tidur awal tadi ya? Dari buat tidur awal tadi itu sekitaran itu 45 menit. Sejam sama berhenti-berhentinya. Sama berhenti-berhentinya. Terus kita berhenti di situ karena emang bawa perlengkapan, bawa tumbler kosong kan buat isi air. Kita isi air di situ. Nambah berat bawaan, mulai badan capek ya? Iya, mulai badan capek. Di situ juga balik lagi ya pemula ya. Ini juga waktu itu bajuku yang aku pakai itu kan tebel tuh. Jadi udah pakai jaket, terus pakai ini kayaknya pakai baju ini, baju lapangan PDL sama kaos. Akhirnya copot jaket, terus lanjutin perjalanan sampai pos 1 itu. Karena emang berat banget kalau pakai jaket kan. Terus mulai deh dari tadi ngerasain mual itu udah ada warning sampai di pos 1 tuh. Kita sengaja kalau dulu kan SMA ikut pecinta alam juga. Emang sengaja ketika kita berhenti kita tuh mau menikmati alam. Kita mau menikmati alam dengan cara ya udah matiin semua peralatan elektronik, ya kan? Terus kita ya udah duduk terserah mau ngapain tapi menikmati alam. Kebetulan pos 1 itu jejernya tuh sungai. Oh, ada sungainya. Ada sungai yang mengalir. Terus kita ngambil airnya tuh ada keran lah di situ lah. Kita berhenti tuh di situ kurang lebih 15 menit tanpa menyalakan listrik sama sekali. Menenangkan jiwa ya. Tadinya pengen gitu, cuman yang terjadi ini kok kayak ada dengar suara. Tapi kan dari awal naik gunung ini ya emang tim berempat itu ini yang paling sering naik gunung ya, maksudnya emang yang sering aku bareng mereka lah kalau naik gunung lah. Emang sepakat kalau nanti ngalamin kejadian aneh atau misalnya ngomong-ngomong kotor itu jangan kalau udah bener-bener masuk ke naik gunung ini. Karena kan nanti takut kenapa-kenapa kan. Apalagi itu kayaknya sebenarnya bukan aku tok yang denger. Karena ceritanya baru di bawah. Kan emang nggak boleh lihat atau apa, ya udah kita jalan aja. Itu emang kayak udah kesepakatan semua pendakian kayak semua gitu pendakian ya? Gitu sebenarnya udah apapun yang dialami ceritanya di bawah daripada ntar berabe di atas kan. Harus ngundang tim SAR segala macam kan repot kan. Itu juga mungkin di beberapa base camp juga diingetin dan ngomong kotor dan sebagainya itu ada aturan tertulis, tapi bagi kami pencinta alam pendaki gunung itu udah otomatis. Di situ mulai tuh tadinya mau menenangkan diri kok ada suara kayak nggak beres gitu. Suara apa yang Jose dan kawan-kawan dengar? Waktu itu karena aku yang dengar sendiri ya, itu kayak kok ada suara siul malam-malam. Sedangkan setauku begitu aku mendekati Gunung Merbabu itu biasanya burung-burung yang kicauan. Beda kan, kicauan sama siul tuh beda. Iya. Beda suaranya. Kok ada burung siul malam-malam lagi. Malam-malam. Ini antara burung atau nggak tahu nih, aku tidak berusaha mencari tahu waktu itu, memang sengaja daripada pikirannya habis di situ tuh. Nah, ya udahlah. Kalau kalau emang berempat itu saling mendengar, biasanya kita kode mata. Tapi itu enggak. Kayaknya cuman beberapa doang deh, tapi nggak berempat yang dengar. Aku sama mungkin ada satu lagi waktu itu. Baru ceritanya pas di bawah. Kita lanjut tuh, selesai menikmati alam 15 menit itu, nyalain senter lagi, jalan. Nah, formasinya ini emang dari waktu naik sama turun sama. Jadi yang depan itu si A yang dia punya riwayat asma tadi, terus aku, terus si B sama si C. Si C ini tugasnya sebagai swiper. Oh, dia sebagai ini ya, penyapu. Iya, penyapu. Jadi kalau ada yang ketinggalan atau ada yang capek, dia nyapu loh. Yang depan sendiri emang gitu, nyari jalan, terus nyari arah. Karena emang di antara kami berempat, senternya yang nyala satu. Untuk irit ini kan, tenaga irit baterai kan. Kita lanjut lagi. Di situ sempat ngelewatin juga tuh sungainya itu yang arusnya lumayan deras waktu itu karena musim penghujan kan. Terus kita lanjut sampai ke
kurang lebih pos 2 itu perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu udah hampir pagi itu, sekitaran 2 sampai 3 jam tuh. Oh, lumayan jauh ya. Iya udah, tapi udah sholat subuh udah nggak kedengeran, udah apa suara azan subuh itu dari situ udah nggak kedengeran karena udah semakin tinggi kan. Nah di pos 2 itu sekitaran kita berhenti bentar biasa, terus nggak ada macam-macam kayak di pos 1. Nggak ada kejadian. Karena di pos 1 itu gimana ya? Kalau diceritain lagi tuh bentuknya tuh dia tuh gubuk ada 2 gubuk gini. Nah terus emang kan warga suka ngumpulin kayu bakar, ada tempat buat wadah kayu bakar gitu. Nah kita berhenti di antara apa gubuk itu kan, seberangnya ini kan air tuh, sungai itu tadi. Nah itu kayak emang ya agak ngeri, makanya tadi ada suara kayak gitu. Aku nggak tahu itu suara apa, tapi kita lanjut Jelas perjalanan ya. gitulah. Nah kita lanjut sampai pos 2 sekitaran 3 jam, lanjut lagi ke pos 3 yang ada mata air lagi. Di situ ada pos, bentuk pos kayak pos ronda lah gitu, tapi bener-bener pinggirnya tuh tebing. Nah di situ ada tenda tuh, ada 2 orang yang ternyata barusan turun, bapak-bapak senior lah. Dari atas. Dia dari atas, senior lah. Di situ memang kenapa orang seneng, karena jelas nggak kehujanan ya, karena itu kan ada gentengnya, terus ada posnya gitu kan. Terus kita ketemu bapak-bapak itu, dia lagi packing barang, kita berhenti di situ, belum niat sarapan itu udah sekitaran jam-jam 5:30, tapi matahari udah terbit itu. Ya karena udah nyampe lumayan tinggi kan. Iya lumayan tinggi, matahari udah terbit, udah dapat sunrise kan. Kita belum jadi sarapan di situ. Terus tapi sama yang turun dari atas itu tegur-teguran atau? Tegur-teguran, terus ditanya gimana di atas kondisinya. Tadi si bapak emang naruh barang di situ, jadi ternyata di atas itu ekstrim lah. Ya namanya kami anak muda nggak percaya kan. Makin penasaran justru. Makin penasaran kan. Ya udah naik lagi. Tapi sambil bawa carrier, sambil bawa barang-barang yang masih penuh itu. Akhirnya kita berhenti sekitaran jam-jam 6 itu di pos 4. Pos 4 itu Sabana. Itu kan dari pos 3 ke 4 kan ngelewatin Sabana juga tuh. Aku lupa namanya, tapi kayak ada gerbang dari pohon gitu. Bentuk gerbang karena pohonnya bengkok. Bengkok ini bentuknya gerbang, bener literally gerbang, terus ada namanya, aku lupa namanya, tapi itu kita lewat situ, beneran itu tuh gerbangnya tuh kayak pintu masuk ke 2 dunia, antara beda dunia lah. Yang sini tuh anginnya nggak seberapa, begitu masuk anginnya semakin gede, blas gitu kan. Nah kita jalan lah itu sampai ke pos 4. Sampai di pos 4 kita berhenti istirahat. Berapa jam kamu jalan dari setengah jam? Pos 3, pos 4? Setengah jam 45 menit lah, karena emang gak jauh kan, cuman ngelewatin Sabana. Walaupun Sabana itu emang ngerinya itu, kita jalannya ada yang di samping tuh jurang gitu loh, itu ngerinya di situ yang bikin lama. Tapi ya karena udah terang juga ya, kita jalan sampai pos 4. Walaupun udah terang, tapi tetap harus ekstra banget ya waspadanya. Harus ekstra lah, karena anginnya gede kan, terpaan anginnya juga kenceng kan. Terus kita jalan sampai di pos 4 itu, kita diriin flysheet, kita mulai bongkar itu tadi carrier yang kelebihan logistik itu tadi, baru kita sarapan, foto-foto, naik lagi tuh mau ke arah Menara Pemancar. Jadi dari pos 4 itu ada Sabana lagi yang lebih rumput lah. Kalau tadi Sabananya masih ada campur pohon-pohon, tapi pohon-pohonnya udah habis karena kan habis kebakaran tuh. Jadi ngelihat pohon kalau tinggal apa ya, batangnya doang, akar sama batangnya doang gitu, lebih bagus lah. Kita jalan kurang lebih 2 jam lah. Kita kan istirahat itu lumayan lama ya, sarapan, ngopi, ngapain kan, ngabisin logistik ya, ngabisin logistik kan ya. Terus jalan lagi sampai ke Menara Pemancar itu di pos 5. Nah sebelum kita sampai pos 5 itu kan jalannya gini, Sabana gitu, terus kayak letter S gitu memang. Jadi sininya Pemancar, ini ada letter S.
Itu buat jalanannya itu. Buat jalanannya itu. Nah, sebelum sampai Menara Pemancar, kita tuh ngelewatin kayak batu-batu itu. Nah, ini yang menarik. Kita sebagai orang pemula benar-benar di situ berempat lihat burung jalak warna putih. Nah, terus berempat mulai ngomong, berani karena ini burung ada bentuknya kan gitu kan. Ya udah, nih dari sini nih kayaknya nih petunjuk. Ternyata kita ngikutin treknya si burung jalak ini, kita dilihatin sama satu makam.